Teknologi 4.0 telah mendampingi generasi sekarang sejak lahir. Teknologi ketika anak-anak sekarang lahir sudah ada. Ketika anak lahir sudah ada internet. Ketika anak lahir sudah ada gadget. Anak lahir sudah ada media yang lainnya. Sehingga mereka hidup dilingkupi dengan teknologi. Beda dengan zaman dahulu. Ketika lahir teknologinya hanya teknologi zaman dahulu. Tapi sekarang adalah teknologinya yang tidak terbatas. Artinya Anda sekarang duduk di tempat Anda, pikiran Anda sekarang bisa sampai ke Jakarta karena memperhatikan saya. Pola menuntut ilmu atau belajar sudah mulai berubah dari tatap muka menjadi online. Suka nggak suka, anak bapak itu, anak-anak dengan semuanya belajarnya sekarang di rumah. Kalau dahulu handphone, gadget tidak boleh masuk ke sekolah, tapi sekarang sekolah masuk di handphone. Kalau dahulu kita dakwah mendatangi masjid, mendatangi terop, mendatangi sana sini, izin ke sana ke sini, mengumpulkan orang harus ada berbagai macam izin. Kalau sekarang adalah ribuan orang, ratusan orang tanpa izin, tinggal buka namanya Zoom, buka aplikasinya, bikin room, bagi kemana-mana ke jaringan kita, terjadilah sebuah pembelajaran melalui daring. Media informasi semakin terbuka, bahkan tanpa sekat. Artinya apa? Anda yang sekarang duduk di rumah, anak Anda yang sekarang duduk di kamar, anak Anda yang sekarang mungkin kelihatannya tidak melakukan apa-apa, bisa saja dia terkoneksi dengan dunia luar yang tidak pernah kita ketahui. Orang yang tidak pernah kelihatan bekerja, yang tidak pernah kelihatan pagi berangkat, sore pulang, hanya di rumah saja, hanya menggunakan laptopnya, hanya menggunakan gadgetnya, ternyata berpenghasilan. Kerja dari rumah menggunakan teknologi. Dan informasi bisa didapatkan dari mana saja. Harga bawang merah di Jepang bisa diketahui saat sekarang di Indonesia. Kalau dahulu harus dengarkan radio dulu, cari siaran harga. Pada waktu itu Pak Harmoko yang selalu menyampaikan harga. Sekarang beda. Informasi semakin terbuka. Bahkan informasi yang tidak benar pun ada. Informasi yang disebut hoax pun ada. Informasi yang benar-benar membingungkan kita juga ada. Terjadi di media sosial, terjadi di media internet. Nah, inilah kesempatan kita bagaimana memberikan informasi yang benar, bermanfaat bagi umat dan bagi masyarakat semuanya. Komunitas pengguna teknologi semakin besar. Komunitas jamaah Facebookiyah, jamaah WhatsApp, jamaah dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan itu menjadi pasar kita. Ketika ada komunitas kecil dari komunitas jamaah itu, bagaimana dari jamaah itu menjadi jamiah yang bisa kita branding, yang bisa kita berikan sesuatu untuk kebaikan. Pasar terbesar sebagai ladang dakwah yang santun. Bagaimana kita mengambil pasar itu? Kalau pasar itu ada tapi kita tidak mau menyampaikan, maka pihak lain yang akan menyampaikan. Dan itu sudah terjadi. Oke. Nah, ini yang penting. Mungkin penting dan mungkin tidak. Tapi ini adalah berpenghasilan jika beruntung. Kenapa saya sebut beruntung? Karena kalau kita mau berusaha keras, dan nanti akan berpenghasilan, karena tidak menutup kemungkinan di media sosial YouTube, di media sosial Facebook, di media sosial Instagram, TikTok dan sebagainya, kita bisa berpenghasilan. Hanya saja bagaimana cara berpenghasilan dan apa syarat-syaratnya berpenghasilan, kita akan coba kita sampaikan. Nah, kenapa kita sebutnya dai YouTuber judulnya sesuai dengan yang disampaikan oleh guru saya Pak Muhammad Zain. Kenapa harus YouTube? Kenapa judulnya adalah menjadi dai YouTuber? Kenapa kita memilihnya YouTube? Adalah saat sekarang ini saya ambil bulan Agustus 2020, pengguna terbanyak sekitar 2 miliar, sekitar, ini masih naik lagi.
penggunanya, entah itu pengguna fiktif atau pengguna real, secara account, secara data lebih dari 2 miliar. Besar. Paling terkenal di setiap aplikasi, di setiap handphone ada, setiap handphone yang berbasis Android semuanya ada. Karena ini sudah dipaketkan dengan si Androidnya, si OS-nya, si Androidnya sudah diinjek dengan si YouTube ini. Bersama rekan-rekannya, ada Google Meet, ada Google Drive, ada email dan lain sebagainya. Paling terkenal. Udah dipelajari hanya upload share, apapun itu. Bahkan saking mudahnya upload dan share, banyak youtuber, banyak yang pengguna YouTube dan orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia per-YouTubean, karena tidak adanya ide untuk disampaikan, akhirnya bikin tawuran di laut. Kemudian diupload supaya terkenal. Ada yang naik motor dengan memamerkan sesuatu yang tidak layak dipamerkan. Tujuannya hanya untuk mencari konten, membuat konten supaya orang tertarik. Karena tidak punya konsep yang benar, tidak punya konsep yang bagus, akhirnya hal negatif yang disampaikan, hal negatif yang diupload, hal negatif yang di-share menjadi dosa jariah, bukan lagi amal jariah. Sampai orang yang meninggal pun kalau ini tidak dihapus di YouTube, selama YouTube-nya masih ada, akan tetap ditonton orang. Bahkan ada konten yang isinya hanya orang duduk 2 jam, tidak ngapa-ngapain, dan yang nonton banyak. Ada yang nitip kopi, taruh di meja nitip kopi, habis itu ditinggal sampai sekian jam, sampai sekian menit, balik lagi, saya ambil titipan saya. Karena tidak punya sesuatu yang ditampilkan dengan baik. Nah, kita Anda semua ini punya konten semua ini, sumbernya ilmu semua ini, tinggal dibagi saja ilmunya. Tapi bagaimana cara bagi dan bagaimana cara mengemasnya, itu yang harus kita pikirkan bersama. Multi platform bisa di semua, di mana saja bisa, di Windows bisa, di Mac OS bisa, di iOS bisa, di semua platform mendukung. Jadi ini dibuatnya adalah sangat simpel sehingga bisa digunakan di setiap perangkat. Dan masih banyak lagi kenapa kita harus memilih YouTube. Bagaimana kita bisa berpenghasilan di media sosial? Salah satunya adalah tentukan tema, saluran, atau bahasan. Ini kalau tadi disampaikan oleh yai saya Muhammad Zain itu, bikin channel. Nah, kalau sudah benar channelnya, di channel itu mau diisi apa? Di channel itu mau saya kasih apa? Saya berikan apa? Saya kasih dakwah tentang apa? Banyak sekali yang sudah ada temanya, misalkan tentang olahraga, temanya tentang dakwah live, temanya tentang podcast seperti Kang Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu dakwah, tetapi beliau tidak menyampaikan dakwah. Yang menyampaikan dakwah adalah orang-orang tamu-tamunya yang diundang. Tapi subscribernya Kang Deddy itu adalah 11 juta. Jadi mungkin mohon maaf dari segi membaca Al-Quran mungkin tidak terlalu memahami, tapi beliau mengundang orang-orang yang berkompeten. Mungkin salah satu dari Anda nanti suatu saat diundang untuk dijadikan narasumber di podcastnya Kang Deddy. Karena untuk menaikkan rating atau komentar dari para netizen yang menjadi membernya Kang Deddy. Yang terakhir kemarin Syekh Ali Jabir langsung di video call dan menyampaikan tentang hal apa yang ditanyakan dan sebagainya. Ternyata viewernya luar biasa. Bukan Kang Deddy yang ditonton oleh orang-orang, tetapi adalah bintang tamu. Saluran Anda, siapkan saluran Anda yang benar-benar mencerminkan atau yang kita yakini. Jangan sampai channel kita berganti-ganti sehingga nanti orang akan bingung setelah subscribe, kok channelnya ganti. Buat konten video yang menarik.
buat konten video yang menarik. Sebagai contoh, ini rekan kita, ini dari Cirebon, namanya Kang Ujang Bustomi. Wah, itu 3 juta itu. Itu sudah 3 juta subscribernya, yang setan belek gitu. Kontennya menarik. Kontennya menarik Kang Ujang itu. Hanya saja saya tidak bisa tracking Kang Ujang itu penghasilannya berapa, saya belum nemu. Mungkin banyak videonya, tetapi mungkin tidak dimonetize ataupun semacamnya, saya kurang tahu. Tapi konten-konten dari Kang Ujang ini menarik dan selalu membuat orang penasaran untuk nonton lagi dan nonton lagi. Itu adalah salah satu ciri konten yang menarik, itu adalah menimbulkan rasa penasaran orang lain. Kira-kira lanjutannya kayak apa sih? Kalau kita menyampaikan tentang risalah sebuah hadis, misalkan tafsir sebuah ayat tertentu, orang akan tertarik dan selalu ingin mengikuti kita. Gimana caranya, metode kita untuk menyampaikannya seperti itu. Bukan hanya dari segi isinya, bukan hanya segi dari penyampainya, dari bahasanya, tapi mungkin dari sesuatu yang lain yang membuat orang itu terkesan dan selalu mengikuti kita. Kiai Gus Muwafiq itu beliau tidak punya YouTube, tetapi yang mengelola YouTube adalah santrinya. Santrinya mengelola YouTube-nya Kiai Muwafiq, dan itu luar biasa subscribernya, walaupun kurang dari 1 juta, hanya sekitar 200-an ribu lah, tapi cukup menarik. Karena mungkin telat. Ketika awal-awalnya yang Muwafiq itu booming, ini tidak segera dibuat YouTube-nya, tapi malah orang lain yang membuat YouTube-nya. Waktu di tengah, di akhir-akhir baru mungkin santrinya nyadar setelah ikut kegiatan media kayak YouTube, mungkin baru dibuat YouTube-nya dan sekarang punya sendiri. Kalau dulu tidak punya. Kiai Anwar Zahid yang Jawa Timur yang terkenal itu baru-baru buat saja. Sebelum-sebelumnya tidak pernah dibuat. Jadi yang mengupload itu adalah orang lain yang secara ilegal, karena tidak izin sama Kiai Anwar Zahid, mempublikasikan dan mengupload di YouTube-nya. Baru sekarang saya rahasia membuat sendiri, dikelola oleh santrinya di pondok pesantrennya. Unggah video karya sendiri. Jadi yang paling menarik itu video karya sendiri. Ini supaya tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Walaupun orang-orang yang tidak punya kreasi, orang-orang yang tidak mau membuat konten, tidak punya ide, itu mengambil gambar video kita kemudian diupload di tempatnya dia sendiri. Banyak sekali. Karena mereka kekurangan ide, kekurangan konten apa yang disampaikan, begitu melihat konten kita bagus, diambil atau diambil linknya, ditaruh di tempatnya dia. Ini sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kecuali ini adalah polanya semacam MLM-nya dakwah. Jadi ada satu akun yang memang dibesarkan oleh kita semua. Jadi semuanya diarahkan ke akun itu. Kemudian harus ada komunitas. Kalau kita berdiri sendiri tanpa didukung oleh orang lain, kita tidak akan bisa berkembang. Jadi ada komunitasnya. Kalau Kang Ujang Bustomi, komunitasnya adalah Padepokan Ati Galau. Komunitasnya ada. Nah, silakan ciptakan komunitas kita. Kalau misalkan komunitas ngaji daring ataupun apa namanya, itulah yang membesarkan akun kita, yang membesarkan channel kita, itu adalah komunitas kita. Sebarkan ke jejaring Anda. Tadi disampaikan pertama, like, share, comment, subscribe. Apa gunanya like? Apa manfaatnya share? Apa komen dan subscribe? Ini adalah untuk menaikkan rating kita, menaikkan rating kita. Jadi ketika dicari, misalkan ngaji NU, nanti channel kita akan ketemu di paling atas. Itu ditentukan dari jumlah like, jumlah komen, jumlah subscribe. Jadi semakin banyak yang suka, akan terbaca sama sistem bahwa video kita itu adalah layak untuk dinomorsatukan. Semakin banyak yang komen, berarti mengindikasikan bahwa penonton kita itu
banyak yang suka. Walaupun komennya itu kadang-kadang komennya menjatuhkan. Komen menjatuhkan itu belum tentu dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan kita. Kadang-kadang memang diskenariokan oleh tim kita supaya komen itu tetap berlangsung. Orang-orang kita sendiri yang memberikan komen negatif. Tujuannya apa? Supaya muncul komen-komen positif. Contohnya ada Kiai Muafik ada di YouTube, ada semuanya katanya, oh bagus, kemudian ikut ngaji yai dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul satu komen yang bertentangan. Nah itu belum tentu orang yang tidak suka dengan isi videonya. Itu kadang-kadang memang diskenarikan oleh kita supaya nanti komennya akan semakin bertambah. Ketika ada orang komen negatif pasti akan katakanlah dibully atau diserang sama yang lainnya. Ketika nyerang itu nggak nyadar bahwa itu adalah menaikkan rating kita. Subscribe sudah tentu, semakin banyak subscribe kita nanti hubungannya dengan monetisasi dan jumlah uang yang mungkin kita hasilkan. Monetisasi video Anda, ini saya masih nyari bahasa Indonesianya monetize itu apa, karena tidak ada ya saya bikin monetisasi. Itu apa ya, dimonetize saya juga mau menjelaskan bingung. Pokoknya kalau orang lihat video kita, itu kita dapat income gitu aja lah. Itu namanya monetize video, ada syarat-syarat dan lain sebagainya. Tautkan dengan Google atau pemasang iklan jika memungkinkan. Afiliasi dengan produk-produk tertentu untuk bisa tampil di channel kita. Oke. Persyaratannya apa? Nah ini tadi disampaikan di awal, ini benar sekali. Tidak melanggar hak cipta. Nantinya konten itu adalah unik punya kita. Berada pada daerah tempat program partner YouTube tersedia, Indonesia masuk di dalam daerah tersebut. Jadi kalau punya konten pasti akan di-cover oleh partner YouTube. Video sudah dimonetisasi ini jika ingin berpenghasilan, tapi jika ingin menyampaikan dakwah saja, saya cukup dakwah saja, yang penting masyarakat tahu bahwa saya menyampaikan hal seperti ini, tidak perlu saya monetize untuk dapatkan income. Nah, silakan saja, ini hanya pilihan saja. Nah, jika ingin mendapatkan income di YouTube, ini salah satu syaratnya adalah pelanggan atau subscribernya sekitar 1000 untuk satu channel, untuk satu video. Jadi kalau videonya ada 160, semuanya subscribe-nya 1000 ya, 160 itu semuanya bisa dimonetize, karena syarat-syarat untuk monetize menghasilkan waktu minimal adalah pelanggan atau subscribernya sekitar 1000 user, entah itu user virtual atau user beneran atau user nggak beneran atau itu setan atau jin, tidak masalah, yang penting dibacanya 1000 oleh sistem. Yang selanjutnya adalah ditonton sekian ribu jam tayang. Video memiliki lebih dari 4000 jam tayang publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Contohnya yang publik itu ditonton oleh orang lain, kayak umum yang nonton, bukan kita sendiri. Contohnya begini, saya memiliki satu video. Video saya itu mau saya monetisasi tetapi kurang 1 jam. Sudah 3999 jam. Kurang 1 jam. Saya tunggu ini nggak ada yang nonton ini. Jadi jam tayangnya ini nggak tercapai karena saya pengen segera monetize itu, saya tonton sendiri. Dengan akun yang ada di situ saya tonton sendiri, itu sudah dibatalkan sama itu. Kecuali kita punya akun lain, akun yang berbeda, nonton, nah itu beda. Ini karena sistem semuanya akan terbaca oleh sistem, siapa yang nonton, akunnya siapa, dari tempat mana. Kalau dari handphone yang sama dia akan kelihatan bahwa itu adalah Anda. Patuhi peraturan yang ada. Peraturannya banyak sekali jika ingin berpenghasilan di YouTube. Jika ingin mendapatkan penghasilan di YouTube, persyaratannya kira-kira kurang lebihnya adalah seperti ini. Jika memang saya tidak ingin berpenghasilan di YouTube karena itu saya nggak jelas yang bayar siapa, cara ngitung duitnya gimana, pembagiannya gimana, ya silahkan, itu Anda. Saya sampaikan dari segi teknologinya. Nah, bagaimana untuk membuatnya?
dibutuhkan yang disebut namanya konten kreator, membuat konten dan tim. Bukan hanya Anda sendiri, tapi harus tim. Jangan dikira seperti ustadz-ustadz yang sudah terkenal, nanti di akhir saya punya datanya. Itu sendirian membuat sebuah konten atau membuat sebuah channel YouTube. Itu dibangun dengan luar biasa, bahkan ada yang dibangun dengan memancing IO untuk meng-IO-i dia, meng-IO-kan dia. Jadi ada yang misalkan saya ustadz yang tidak begitu terkenal, saya sewa IO tertentu, tim, saya bayar misalkan 100 juta terlalu kecil. Saya bayar misalkan 1 miliar, tolong branding saya ditampilkan di YouTube, dibuatkan YouTube, buatkan Instagram. Yang buat bukan saya, tapi yang buat adalah tim saya. Kemudian disiapkan channel saya, semua media sosial dibuatkan, konten segala berkalanya sudah dibuat skenario-nya. Tanya, dia IO-nya tanya ke saya, apa yang akan Anda sampaikan? Ini, setelah ini apa? Ini. Ketika ada diskenariokan live pun, yang mengatur pertanyaan supaya bisa saya jawab seolah-olah saya itu paling pinter, diskenariokan oleh IO atau tim tersebut. Jadi jangan dikira yang orang datang membawa kertas itu, jangan dikira itu adalah murni tulisan dari jamnya. Itu adalah settingan dari IO supaya seolah-olah saya itu adalah jago. Sebelum saya menyampaikan sesuatu sudah diatur oleh tim, supaya saya nanti seolah-olah saya paling pintar menyampaikan hal itu. Jadi bukan sekonyong-konyong saya sampaikan, itu tidak. Karena kalau kesalahan pasti nanti akan menjadi hal yang fatal seperti kelebihan ayat kemarin. Branding konten itu adalah tim, publish konten, monetis. Jadi saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya menyampaikan materi saja. Ada orang-orang sekitar saya yang mendukung saya dan mensupport saya. Jadi ada orang yang memang ahli dalam konten, ada orang ahli yang menyiapkan framingnya. Di framing seperti apa ini? Misalkan ini saya contohkan nih, mohon maaf nih, saya ambil dari internet ini. Kayak Bukhari ini saya misalkan ini ahli kontennya kayak Bukhari, nah tim ini harus yang mengatur channelnya, media sosialnya, termasuk yang memberikan komentar, termasuk yang subscribe, mencari orang yang subscribe, itu adalah timnya. Jangan dikira subscribe itu adalah sukarela, jangan dikira subscribe itu adalah tidak berbayar. Banyak sekali artis-artis yang saat ini terkenal itu subscribe-nya itu membayar ke orang untuk membuat email dan hanya tujuannya untuk subscribe channel YouTube-nya dia. Ini tuh ada mesinnya. Oke. Dari konten ini kemudian dari tim dimasukkan ke semua media sosial, ada Instagram, Facebook, Blogger, WordPress ataupun website yang lainnya, Telegram, WhatsApp dan lain sebagainya, Vimeo dan lain sebagainya. Ini gunanya adalah untuk mempublish semua yang sudah kita hasilkan dan kita edit sesuai dengan tema dakwah yang kita sampaikan. Bukan pembuat kontennya, tapi ini timnya yang mempublish itu. Kalau pembuat kontennya mungkin kiai-kiai dan sebagainya, ya nggak mungkin lah. Itu ngurusin santri saja sudah capek. Ini yang ngurusi adalah santrinya untuk ngurusin yang kayak gini, yang media sosial kayak gini, termasuk editing video dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya ini. Ustaz Ali, mohon maaf. Sudah habis waktunya? Iya. Mungkin bisa ke sesi ditanya jawab atau gimana Ustaz? Saya ikut skenario saja. Atau ada sedikit yang mau disampaikan lagi? Boleh, ini saya satu slide dulu ya, satu slide ini saja. Apa aja Pak? Satu slide, silakan. Satu slide, oke. Dari ini ada yang dilanjutkan aja, Ustaz. Ada yang namanya penggerak. Kalau bahasa kerennya itu buzzer. Influencer aja dibayar 10 juta, kalau buzzer dibayar berapa ini? Nah, dari konten-konten kita ditaruh di mana saja, pasti ada orang-orang yang kemudian membagikan kepada kelompok lain. Nah, ini adalah orang-orang ini. Orang-orang ini adalah bagian dari tim kita. Sebentar, ini
Kenapa suara saya jadi banyak ya? Oke. Ini adalah bagian dari tim kita. Nah, dari tim kita inilah yang membagikan kepada komunitas kita. Komunitas kita siapa? Inilah target kita. Kelompok pengajian, kelompok anak muda, kelompok preman, kelompok pelajar, kelompok IPENU, kelompok ISNU, dan lain sebagainya. Inilah target-target kita untuk diberikan dakwah sesuai yang kita temakan. Ini adalah hal umum yang ada di dunia maya dan dunia nyata. Karena ini berkaitan dengan internet, ya ini adalah netizen siapa saja bisa kita jadikan sebagai objek, entah itu orang Islam, non-Islam, dan lain sebagainya. Yang penting dia netizen, itu adalah objek kita atau target kita untuk dakwah. Jadi tidak cukup sendiri saya pintar banyak membuat konten kemudian diupload, boleh, tetapi itu akan mati kemudian hari karena tidak ada support tim. Tapi harus ada, kita bangun komunitas, kita bangun tim. Kalau misalkan Anda seorang ustadz, pasti ada santrinya itulah coba kita gerakkan. Aku mau bikin kayak gini, ayo kamu jadi tim saya, kita besarkan channel, misalkan channelnya Ciputat atau apapun lah. Bukan hanya satu orang yang mengembangkan, tapi seluruh orang yang di dalamnya situ berusaha untuk mengembangkan atau membesarkan channel Ciputat tersebut. Kalau akhirnya muncul channel sendiri, lama-lama nggak ada yang nonton. Banyak channel dakwah yang kemudian mati dengan sendirinya karena tidak ada yang nonton, walaupun kontennya bagus. Kenapa? Komunitasnya kurang. Yang nge-blow up ini, yang namanya penggerak nge-blow up ini tidak ada. Sehingga tidak banyak orang yang tahu. Jadi untuk membuat sebuah konten di YouTube, di media sosial, harus ada orang-orang seperti ini. Kita tidak bisa sendirian. Nah, NU itu ada 120 juta. Satu orang itu bisa subscribe kemana saja. Itu kita coba kita manfaatkan untuk membesarkan channel-channel dari Kiai NU. Ini sepertinya waktunya sudah habis. Kalau memang waktu saya sudah selesai, ini akan saya selesaikan sampai di sini. Tidak saya lanjutkan ke presentasi yang lain sesuai dengan interrupt dari panitia. Sudah waktunya sesi yang lain. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau diizinkan akan saya teruskan, kalau tidak diizinkan akan saya sampaikan sampai di sini. Kira-kira itu rekan-rekan sekalian, guru-guru saya yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita masih sangat penasaran ingin mendengarkan lebih panjang lagi ya tentang materi yang kayaknya banyak yang harus disampaikan juga. Mungkin akan diperdalam melalui sesi tanya jawab. Silakan, barangkali kami buka untuk sesi pertama. Sebanyak 3 orang yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan angkat tangan. Silakan. Mau nanya boleh Ustaz? Izin. Boleh. Langsung ya? Langsung aja. Iya. Ustaz Ali tadi syarat-syarat monetis apa aja tuh ya? Oh itu. Kayaknya banyak kayaknya tuh. Sudah punya ininya ya? Sudah punya videonya? Sudah alhamdulillah. Subscriber juga sudah 1.000 lebih. 50.000 orang Pak Kiai. Ini salah satunya begini. Ini supaya gampang nih. Ini supaya gampang untuk Kiai ini. Minimal subscribe-nya 1.000. Minimal subscribe-nya 1.000. Salah itu ya, atau ditonton sebanyak 4.000 jam selama 12 bulan terakhir. Mana yang dulu ini? Mana yang dulu? Kalau yang duluan subscribe-nya ya dia akan
sudah ada menu untuk demonetize. Kalau duluan 4.000 jamnya dia akan ada demonetize. Kalau dahulu tidak perlu. Ya, tidak perlu kayak gini dulu. Dulu begitu kita punya video sudah upload langsung demonetize bisa. Tapi sekarang karena banyaknya pengguna YouTube yang tahu kalau di situ ada duit, akhirnya YouTube juga punya syarat-syarat tertentu. Kira-kira itu. Ustaz, jadi itu atau ya 1.000 atau 4.000, 1.000 subscriber atau 4.000 penonton, bukan dan. Iya, yang mana yang dulu? Ya. Contoh gampangnya kita mengadakan seminar. Ngajinya bukan seminar ya, ngajinya Gus Muwafiq itu kan live ya. Ada yang live. Ngajinya Gus Baha itu kan ada yang live itu. Yang biasanya sebelah kanan ada chattingnya, Kediri hadir, Ciputat hadir, ya kayak gitu. Itu adalah dihitung penontonnya. Masing-masing orang tuh nonton berapa jam. Kalau yang nonton itu subscribernya atau membernya Gus Bah itu ada misalkan 10.000 dan 10.000 itu masing-masing nonton 1 jam, video itu udah bisa dimonetize. Oh. Walaupun nanti jadinya kan rekaman ya, siapa tahu nanti ada yang nonton lagi, nah itu udah ketika ada yang nonton lagi itu udah masuk ke kita hasil dari monetize. Gampangnya seperti itu. Afwan Ustaz, kalau bedanya monetize dengan AdSense apa itu? Kalau AdSense itu adalah Google AdSense, itu adalah kita berafiliasi dengan pemilik iklan. Oh gitu. Mungkin kita pernah ya lihat video di YouTube gitu, tiba-tiba di depan atau di tengah itu ada iklannya. Nah, Iya. Ada yang bisa di skip, ada yang tidak bisa di skip. Nah itu adalah bagian dari AdSense-nya. Bisa saja kita sendiri masang iklan itu bisa. Kita masang iklan sendiri bisa. Itu kalau nggak salah harganya 9.100 ya satu iklan yang mau kita tampilkan itu. Mau ditampilkan di tengah atau di depan atau bisa di skip atau tidak itu ada aturannya. Satu hari itu 9.100 kalau nggak salah sekarang. Kalau dulu masih 4.000, sekarang udah hampir 10.000 satu harinya. Kalau memang kita kontennya dirasa bagus ya nggak rugi kita beli iklan. Tapi kalau konten kita dirasa kontennya tidak banyak diminati ya rugi kita beli iklan karena yang nonton pasti nggak ada. Sedikit lah minimal. Tapi kalau yang nonton 1.000, subscribe kita banyak ya nggak rugi kita membuat beli iklan sendiri. Iya, iya. Berarti setelah 1.000 subscriber atau ditonton 4.000 jam tadi, setelahnya itu monetize atau advance? Monetize saja. Monetize. Lebih baik. Kalau monetize kan tidak mengeluarkan biaya kita. Gitu. Kalau AdSense kita bayar. Nah, kita belum bisa paham nih Sat, antara perbedaan monetize dengan AdSense.